Halo, halo, selamat malam. Apa kabar, teman-teman Komsa? Jumpa lagi. Sebagai persekutu iman yang hidup yang menurut Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Bagaimana? Apakah suaranya sudah balance? Suara musiknya, suara mimin, dan juga layarnya oke begitu. Kalau sudah oke, kita bisa mulai. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui putramu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, roh penyakit, roh keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggalmu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, Engkau lindungi segala koneksi kami, segala peralatan kami, dan apapun yang kami gunakan dalam acara live pada malam hari ini. Tuhan berkati juga mereka semua yang hadir, mereka semua yang Engkau undang untuk boleh mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, pengetahuan yang hendak Kau berikan kepada kami, dan terutama tentang spiritual battle atau peperangan rohani. Sebab kami tahu peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah roh, melawan roh-roh jahat di udara. Bunda Maria doakan kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Malam ini kita membahas tentang iblis, ya, yang ternyata faktanya bisa main SMS. Nah, semoga nggak kaget ya. Ini fakta yang dialami oleh Monsignor G. Rossetti, penulis buku ini, ketika dia men-sharingkan pengalamannya. Oke, di sini dijelaskan bahwa setan ternyata demen teknologi, sama seperti remaja-remaja pada umumnya, ya, sama seperti kamu lah ya. Ya,
Baru tahu ya. Ya, jadi sebelum adanya cellphone atau sebelum ponsel ditemukan, jadi setan ini suka mengganggu lampu, begitu. Jadi lampu sering ngededet gitu kan, kalau mereka mau muncul. Atau televisi bisa on dan off. Nah, sebagaimana juga yang pernah Mimin alami sendiri, ya. Jadi ini bukan sekedar apa kata orang. Jadi sungguh-sungguh kita alami. Atau peralatan listrik lainnya. Ya, jadi dia bisa matiin, bisa hidupin. Itu ulah setan. Setan bisa melakukan ini. Bahkan di sebuah rumah angker atau tua di mana terjadi investasi di situ, ketika telepon yang sudah tua juga bahkan dalam keadaan terputus dari listrik loh, itu bisa dibunyikan oleh dia. Dan ini sungguh tentu bagi orang-orang yang tidak punya pengalaman, ini sangat menakutkan gitu ya. Ya, walaupun bagi para pengusir setan senyum-senyum saja. Nah, orang-orang akan datang kepada kami seringkali mengatakan bahwa rumah mereka penuh karena elektronik akan mati dan hidup, dan melakukan hal-hal liar sendiri. Maksudnya penuh itu rame lah gitu. Rumah itu bisa rame gitu. Ini yang terjadi, ya. Terutama untuk rumah-rumah tua, rumah-rumah yang sering ditinggalkan, rumah-rumah yang sudah bertahun-tahun tidak didiami atau kosong. Itu ketika kita mau menempati kembali, ya, misalnya itu rumah kita ya, misalnya kita lama berlibur, atau lama berlayar, atau lama tidak di tempat, dan ketika akan menempati rumah kita lagi, misalnya selama itu tidak berpenghuni ya, kita harus berkati lagi rumah itu, kemudian harus praise and worship di situ, puji-pujian di situ, berdoa di situ, juga sebisa mungkin misa. Ya, cari kayak alasan apa untuk misa begitu. Misalnya misa syukur lah, misa syukur karena udah datang kembali, misa syukur atas pemberkatan rumah misalnya, atau misa pemberkatan. Diberkati juga air suci dan juga garam suci. Hal-hal seperti ini hendaknya tidak lengah. Kita jangan sampai lengah aja. Jadi benar-benar kita perhatikan. Nah, kadang-kadang mereka juga sometimes they had faulty wiring. Mereka bisa merusak kabel. Ya, tetapi memang kadang-kadang juga ya memang kabelnya rusak begitu ya. Tapi kadang-kadang setan atau iblis bisa melakukan ini, gitu. Ya, jadi memang harus bijak untuk melihatnya. Oke, kita naikin. Now our team members, katanya sekarang anggota tim kami, terutama para pastor pengusir setan atau eksorsis. Nah, ini sebuah pengalaman yang seru, tetapi sepertinya udah cukup biasa terjadi di antara para eksorsis di sana ya. Kalau Mimin bersama tim sih belum pernah mengalami ini, begitu. Mereka mendapatkan pesan teks dari setan, ya. Mungkin bagi kalian agak terasa aneh gitu. Nah, dilanjutkan, Monsignor G. Rosset ini bilang bahwa saya telah mendengar bahwa para eksorsis lain di seluruh dunia juga mulai mendapatkan teks-teks ini. Pesan-pesannya biasanya tajam, arogan, sombong, dan mengejek. Tentu saja kami tidak terlibat saling berbalas begitulah dalam percakapan dengan setan. Ya, mungkin bisa SMS, text messages, maksudnya merujuk ke SMS ya, mungkin bisa SMS, bisa juga WA atau pesan-pesan lainnya begitu ya. Nah, begitu. Jadi ini bisa pokoknya ngeteks lah begitu. Ya, walaupun Mimin belum pernah mengalami ya, tetapi ini memungkinkan, mengingat mereka bisa memanipulasi. Mereka bisa memanipulasi gelombang radio gitu kan. Kalau kita melihat yang seringkali digunakan para Ghostbuster di luar itu, mereka pakai apa gitu, pakai sebuah alat ya.
Itu bukan alat itu sebenarnya yang bisa melihat atau mendengar suara dari alam gaib tersebut, tapi si makhluk tersebut memanipulasi apakah gelombang radionya, apakah cahayanya, begitu loh. Jadi mereka merasa mendapatkan sebuah tools untuk bisa berhubungan dengan kita. Mereka pasti senang sekali, dan however, bagaimanapun, seperti apapun caranya, sejauh itu menguntungkan bagi mereka, mereka mau terhubung gitu. Nah, begitu. Kan Mimin bilang bahwa air suci kemana-mana buat jaga-jaga. Tapi penyimpanan air sucinya gimana, Min? Enggak, kalau seandainya kamu mau pergi kerja atau dalam keseharianmu, nggak perlu bawa kemana-mana. Cukup sebelum keluar rumah, kamu bikin tanda salib pakai air suci, udah cukup ya. Begitu ya. Tapi misal mau travel, ya mau ke hutan, mau ke gunung, atau kegiatan outbound sampai berhari-hari, itu oke. Tinggal beli botol kecil, dimasukkan ke dalam tas. Nah, ya digunakan untuk buat tanda salib di jidat kek, begitu kan. Atau kalau menginap di hotel, boleh diperciki sedikit-sedikit ruanganmu. Ya jangan dihabiskan. Begitulah. Banyak kok jual botol-botol yang imut dan lucu gitu kan, yang kecil-kecil begitu. Bisa lah untuk simpan air suci ya. Oke, nah ini dia. Diteruskan. Recently, baru-baru ini seorang pastor terkemuka, ya, maksudnya pastor yang cukup terkenal ini, menyangkal adanya setan, atau menyangkal adanya kejahatan pribadi. Kejahatan pribadi itu maksudnya begini, bahwa kejahatan tuh memiliki pribadi, begitu loh. Jadi bagi mereka tuh setan tuh hanya personifikasi daripada dosa-dosa manusia. Manusialah yang memberi pribadi kepada dosa-dosa tersebut sehingga menjadi setan, begitu loh. Bahkan di antara kalangan para imam, biaran-biarwati, ada yang tidak percaya bahwa setan ini atau kejahatan ini sungguh-sungguh berbentuk pribadi, maksudnya begitu ya. Nah, mereka hanya merasionalisasi sebagai sebuah dosa yang oleh orang-orang tertentu dikasih pribadi gitu loh, dipersonifikasi. Nah, jadi aset terbesar sebenarnya di sini mana? Bukan aset, salah. Nah, di sini. Dia menerima, jadi si pastor yang nggak percaya ini, dia menerima semacam gagasan abstrak tentang kejahatan, tetapi bukan individu atau makhluk jahat dengan kepribadian yang nyata, maksudnya gitu. Yang berarti yang kita kenal dengan setan atau roh jahat lainnya. Yang bisa saya katakan adalah dia nggak pernah dapat pesan dari setan sih gitu loh, nggak pernah di texting oleh setan sih gitu. Kalau dia pernah menerima itu mungkin bisa mengubah, that might change his mind. Itu mungkin bisa mengubah pikirannya, begitu. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa demons are enamored by tech. Artinya setan terpikat oleh teknologi. Mereka terlibat dalam kekonyolan iblis ya, untuk menakut-nakuti kita dan membuat diri mereka tampak kuat. Jadi apapun akan mereka lakukan. In reality, pada kenyataannya mereka hanyalah kekonyolan remaja yang belum dewasa. Ya. Setan nggak memiliki no wisdom, dikatakan nggak punya kebijaksanaan ya. Karena mereka menolak Tuhan sang sumber segala kebijaksanaan. Walaupun kita tahu mereka sangat cerdas ya, mereka lebih cerdas, super cerdas daripada kita secara intelijensi ya, tetapi mereka nggak punya kebijaksanaan. Memang mereka memiliki kecerdasan, tapi kecerdasan yang mentah daripada kita. Ya, karena tanpa bijaksanaan, they are shallow, atau mereka dangkal sekali dalam hal ini. Nah, jadi untuk orang tertentu yang sudah tahu modus operandinya akan begitu-begitu saja bisa kebaca gitu loh.
bisa kebaca cara kerja mereka. Tetapi untuk orang yang nggak tahu, wah, setan akan tampak sangat luar biasa, terutama dalam pesugihan, ya. Manusia pada ditipu oleh setan. Tukar nyawa itu, tukar umur. Nah, kalau istilahnya seringkali dalam dunia pesugihan tuh dikenal yang namanya tukar musuh. Nggak usah takut, pesugihan ini tidak memakan tumbal apapun, tapi kamu tukar musuh aja katanya. Maksudnya gimana tukar musuh? Ya, kamu persembahkan musuh-musuh kamu gitu, apa gitu, supaya dimakan oleh setan, jadi kamu dapat duitnya gitu. Katanya begitu. Kamu tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, yang dimaksud musuh itu adalah ibumu sendiri. Jadi hati-hati ya. Ibumu yang akan diambilnya. Pinter mereka mengolah bahasa sehingga nggak ketahuan sama kita. Untuk orang yang nggak ngerti apa-apa kan dipikirnya, oh ya udah deh, musuh aku memang pantas mati kok, udah, yang penting gue kaya, yang penting jangan keluarga gue yang ditumbalin, kan begitu. Padahal ketika tiba waktunya, orang yang paling kamu kasih itu yang diambilnya. Lucu ya, mereka menggunakan istilah-istilah itu, sehingga kita ditipu sedemikian rupa. Ya, tepat sekali kalau Yesus mengatakan mereka adalah bapa segala dusta. Oke. Kayak promosi judi online ya, Min. Persis. Begitulah. Pinter mereka ya. Tapi untuk kita yang dekat kepada Tuhan, yang sudah sedikit banyak memiliki kebijaksanaan ilahi, itu mudah sekali sebenarnya membaca pola mereka. Begitu loh. Ya. Bahkan tanpa berpikir pun, untuk orang yang peka secara rohani, bahkan bisa merasakan kehadiran mereka, bahwa itu karunia discernment-nya, karunia membeda-bedakan roh. Nah, dengan karunia itu kita langsung tahu ini dari Tuhan atau bukan, begitu loh. Ya, begitulah. Ya, tentu itu mengandalkan kalau kita dekat sama Tuhan dan sering baca firman, sehingga tahu cara berpikir Tuhan juga, sehingga Roh Kudus juga bisa bekerja dalam diri kita untuk memberikan rahmat-rahmat tertentu ya. Juga mereka yang rajin doa itu, Tuhan kasih karunia discernment atau kebijaksanaan untuk membeda-bedakan roh ya. Karena memang segala sesuatu harus diuji. Oke, sampai di mana? Nah, dikatakan di sini, kok tiba-tiba malah naik? Jangan-jangan Mimin naikin atau naik sendiri nih? Oke. Itu dikatakan ya, mereka mereka memang cerdas lebih daripada kita, tapi karena tanpa kebijaksanaan, kecerdasan mereka mentah dan mudah dibaca. Oke, di sini dikatakan setan, teks yang dari setan itu hanya mengkonfirmasi keberadaan setan bagi kita. The presence of demons. Nah, sebenarnya aset terbesar mereka adalah mereka kan nggak nampak, ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang bego gitu loh. Aduh, nanti kena ban TikTok lagi. Sesuatu yang bego gitu loh. Kalau sampai main-main dengan ngeteks manusia kan gitu. Itu kan bisa membongkar kedok mereka sendiri dan menarik perhatian orang pada mereka gitu loh. Padahal kan sebenarnya dengan invisible atau nggak nampak gitu kan sesuatu yang aset mereka yang sangat berharga bagi mereka gitu kan, karena kita nggak tahu dan nggak bisa lihat. Nah, begitu gitu. Ini bisa bongkar kedok mereka sendiri gitu. Itu terjadi kenapa? Kadang-kadang karena mereka itu makhluk yang ekstrim, mereka seringkali nggak bisa menahan diri mereka sendiri gitu loh. Mereka sangat impulsif ya, dan nggak bisa mengendalikan kesadisan dan kekejaman mereka serta kesombongan mereka sendiri. Nah, di situ loh maksudnya. Pinter sih pinter, tapi bego gitu loh, karena tanpa kebijaksanaan ilahi, sehingga dengan mau tertarik kepada teknologi ya sebenarnya memberi jejak kehadiran mereka.
Padahal kan keren kan kalau misalnya manusia tahu bahwa, atau manusia didoktrin bahwa setan itu nggak ada. Wah, itu mereka sebenarnya unggul di situ. Seperti dikatakan penampakan Bunda Maria kepada siapa gitu, yang dikatakan bahwa banyak orang masuk neraka karena tanpa sadar kenapa mereka ada di neraka, dan nggak percaya adanya neraka. Nah, sebenarnya kalau si setan ini cukup bijak, nggak perlu main begini-begituan, nggak perlu terkait teknologi, nggak perlu main SMS, main WA gitu kan. Intinya begitulah. Itu bisa mengkonfirmasi keberadaan mereka, dan kita bisa tahu bahwa mereka memang seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan, I was glad we received this text. Jadi Monsignor Giro City bersama timnya ini mengatakan kami senang menerima teks-teks dari mereka ini. Jadi ini merupakan perilaku yang merugikan diri mereka sendiri sebenarnya. Jadi ini memberitahu kami di mana mereka bertindak. Nah, ketika mereka membuka diri, maksudnya mereka ini setan ya, ketika mereka membuka diri, saya menasihati para pastor untuk meresponnya dengan doa saja. Jangan dibalas maksudnya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada setan-setan tersebut adalah, ayo kirim lebih banyaknya gitu. Nah, ini dari Heo. Kalau SMS bisa dilacak, itu nomornya asalnya wek sama asal negaranya, simpelnya pintar tapi nggak bernomor. Nah, ini juga Mimin kurang tahu ya. Satu hari one day kalau mungkin dia pakai nomor acak atau gimana, karena Mimin juga ini memungkinkan terjadi. Mungkin kalian pernah ini melihat di YouTube tentang abang-abang Gojek yang seringkali mendapat pesanan fiktif dari orang tertentu yang malah diarahkan ke kuburan, kemudian disuruh nginep dulu karena kemalaman ternyata bangunnya di kuburan gitu loh. Itu mau dibilang bohong, nggak percaya, tapi yang ngalamin banyak. Mimin aja udah mendengarkan kira-kira 4 atau 5 kesaksian seperti itu. Ada di YouTube. Ya di channel apa kayak gitu namanya, Mimin lupa ya. Ya mungkin karena Mimin mendalami bidang ini juga, eksorsis, sehingga namanya algoritma daripada YouTube atau TikTok kan hal-hal seperti ini yang ditampilkan ke hadapan kita for your page gitu ya. Jadi ya mau tidak mau ke play lah gitu. Ya kalau pikir-pikir lagi, nah mereka pakai nomor siapa, pakai nama siapa, kapan mereka daftar Gojeknya gitu kan. Gitu dia. Ya, pengen juga sih sebenarnya Mimin dapat hal seperti ini. Nanti bisa Mimin screenshot, share ke grup. Ya, Min didoain baru sadar kalau mereka ke kuburan. Ya, itu dia. Ya, hal-hal seperti ini. Apalagi. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Ini theological reflection, refleksi teologis. Demons can text. Dapatkah setan ngeteks kita gitu lah? Ya maksudnya ya SMS lah, ya WA lah, atau apa namanya, main di Gojek lah yang ada inboxnya gitu. Nah, di sini dikatakan serangan iblis terhadap orang suci dan mistikus itu sudah terkenal dan didokumentasikan. Nah, ini sering terjadi kepada para kudus terutama ya. Kita mau lihat di sini. Nah, kalau kita melihat misalnya serangan mereka kepada Padre Pio, itu begitu intensnya. Ya. Seakan-akan satu neraka menyerang Padre Pio. Begitu hebatnya sehingga bahkan para biarawan yang lainnya di komunitasnya Padre Pio mengira mungkin si Padre Pio ini dirasuki. Ya, begitu. Dan membutuhkan pengusiran setan. Nah, begitu. Kita juga bisa melihat Santa Gema Galgani. Mungkin ada yang pernah baca riwayatnya.
seorang mistikus juga. Jadi Santa Gemma ini karena sering sakit-sakitan, ia ditolak masuk pasionis begitu loh. Dia pingin masuk ke biara pasionis karena dia suka merenungkan kesengsaraan Kristus ya. Karena sering sakit-sakitan, jadi kebijaksanaan biara tidak menerima dia gitu, jadi tolak. Jadi, tetapi walaupun dia ditolak, dia tetap melaksanakan kehidupan imannya, bahkan secara pribadi menghayati hidup seperti biarawati di luar biara. Dan apa yang terjadi? Dia dianugerahi Tuhan stigmata. Kelima luka suci Kristus, bukan sebagai suster loh, sebagai awam. Nah, ya. Dan ternyata dengan mati raganya yang hebat, dengan doa dan puasanya yang hebat, dia juga ternyata mengguncang neraka sehingga mengancam kerajaan iblis yang berusaha pada akhirnya membungkamnya, mirip seperti Padre Pio. Jadi Santa Gemma ini lucunya begitu dia meninggal oleh Ordo Passionis, diklaim bahwa dia adalah Passionis. Main klaim aja gitu ya, udah nggak terima main klaim aja gitu. Oke, nah Santa Gemma Galgani ini juga menderita serangan yang hebat dari setan, sehingga dia berulang kali meminta pengusiran setan. Nah, meskipun itu juga nggak perlu sebenarnya baginya, karena however semuanya terjadi dalam rancangan Tuhan, ya. Itu, karena dia juga tidak akan diizinkan kerasukan setan. Nah, walaupun seberat apapun serangan setan kepada orang-orang kudus, mereka nggak pernah dirasuki loh. Jadi jangan percaya ya, kalau ada pendoa yang tiba-tiba kerasukan setan, kemudian menyampaikan pesan kepadamu, jangan ikuti pendoa seperti itu. Ya, apalagi kerasukan Yesus, kerasukan Bunda Maria, kerasukan Santo Matius, Santo Lukas, Santo Yohanes. Ya, camkan kata-kata ini kisanak. Jangan percaya dengan pendoa yang bisa kerasukan dan kemudian menyampaikan pesan. Ya, nggak seperti itu cara kerja Tuhan. Berulang kali kan Mimin katakan bahwa yang namanya merasuki itu memperkosa kehendak bebas manusia. Hal mana kehendak bebas adalah anugerah yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan yang telah memberikannya kepada kita aja nggak mau lagi utak-atik itu. Dia biarkan semua itu berkembang dengan sendirinya, supaya surga dan neraka ada di tangan kita, bukan di paksaan atau settingan daripada Tuhan. Begitu ya. Nah, dikatakan di sini, it can be difficult to discern the difference between demonic attacks on a victim soul and those of a possessed person. Kadang-kadang sulit untuk membedakan antara serangan setan pada jiwa korban atau orang yang kerasukan, gitulah maksudnya. Maksudnya dia membandingkan dengan santo-santa yang diserang setan ini dengan orang awam biasa yang pada umumnya kerasukan. Itu beda. Yang satu diserang setan, tapi setan enggak pernah bisa merasuk dia. Kalau setan menyerang, tentu dianggap si santo-santa ini benar-benar mengancam kerajaan neraka. Dengan doa dan puasanya benar-benar banyak mempertobatkan orang dan banyak menyelamatkan jiwa-jiwa dari api neraka. Begitu loh. Nah, sementara orang yang kerasukan seperti kita tahu ya, dia pasti punya media. Dia pasti punya sesuatu yang bisa menjadi sarana bagi iblis untuk masuk ke tubuh orang tersebut atau menjadi medium. Itu dia. Itu bedanya di situ ya. Sampai sini sudah mengerti bedanya? Namin pakai HP satunya lagi sepertinya lebih terang ya daripada tablet yang kemarin. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan, also noteworthy are the subtle manipulations and deceits of Satan against holy souls. Yang juga patut diperhatikan adalah manipulasi halus dan tipu daya setan terhadap jiwa-jiwa suci. Nah, ini dia.
Tidak diketahui bertanya, Min, kenapa ada orang ngelamun dan bisa jadi kesurupan ya? Nah, sebenarnya itu cuman ini sih, apa sih? Itu sebenarnya sebuah mitos ya, bahwa orang ngelamun itu dirasuki. Bisa jadi begini, dia tampak seperti orang melamun, ternyata memang sudah kerasukan begitu loh. Dan ketika ditegur, ketika disentuh, tiba-tiba mulai bereaksi begitu. Sebenarnya dia udah kerasukan duluan begitu loh. Masalahnya bukan melamunnya yang bikin kerasukan. Biasanya ada medianya di dalam tubuh orang tersebut. Misalnya dia nyimpan jimat, atau dia pernah melakukan pesugihan, atau dia pernah main jelangkung, atau dia pernah main-main kartu tarot ramal-meramal dengan ilmu sihir atau terlibat okultisme, atau dia disantet orang, atau dia melanggar sesuatu di jalan atau kencing sembarangan di kebun, hal seperti ini loh yang mesti dilihat ya. Begitu. Masalahnya ada juga orang sering melamun nggak kenapa-kenapa, ternyata dia orang beriman. Mungkin dia melamun menghayalkan apa kek sesuatu yang rohani dan sebagainya, nggak kerasukan juga. Begitu ya. Jadi orang yang kerasukan itu seringkali karena ada media, atau dia nggak rapat doanya, terus disantet apakah orang yang naksir, atau disantet musuh bisnisnya, begitu dan sebagainya. Min, saya apa ini 2 hari terlambat novena arwah semua orang beriman. Min, nggak apa-apa kan Min? Ya nggak apa-apa ya, ditebus saja ya. Oke. Jadi dia habis nangis Min karena dikata-katain sama keluarganya, terus dia nangis terus sampai maghrib dan sampai ketiduran. Katanya di mimpi ketemu kakeknya, terus diajak ke suatu tempat bangun-bangun. Ya ini intervensi kuasa kegelapan ini sudah gangguan ini. Kalau seperti ini sampai masuk ke dalam mimpi, kemudian ketemu orang mati adalah tanda gangguan setan atau intervensi kuasa kegelapan. Apalagi ketika bangun dia kesurupan, nah sudah ya, tinggal diperiksa saja media yang di dalam dirinya, atau dia pernah kemana sebelum ini, atau dia terlibat di okultisme, tinggal dicek saja ya. Karena untuk orang yang normal-normal saja nggak bakalan mungkin kerasukan ya, walaupun mungkin dia berdoanya jarang-jarang, atau setidaknya misa seminggu sekalipun, itu agak sulit kisanak untuk dirasuki setan ya. Oke. Nah, dikatakan tadi ya, yang patut juga diperhatikan adalah manipulasi halus dan tipu daya iblis terhadap jiwa-jiwa suci. Nah ini mungkin kita nggak mengalami, karena kita mungkin kurang serius menggagas jiwa kita untuk menjadi suci gitu loh. Untuk calon-calon santa-santa atau untuk ke para biran-birawati yang benar-benar mengolah hidup rohaninya ini, seringkali salah satu ujian mereka adalah adanya tipuan-tipuan dalam tanda petik saleh dari setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Nah, maksudnya gimana Mimin? Karena hewan manusia ketika dia menjadi suci, apalagi menjadi orang kudus atau santa-santa, itu benar-benar ancaman bagi neraka, karena mereka pasti menyelamatkan banyak jiwa dengan doa-doanya. Ya. Nah, sehingga harus dilakukan sesuatu. Jangan heran Padre Pio, Gema Gagani, atau bahkan semua orang kudus itu pasti diserang setan. Nah, ini contohnya. Misalnya, for example, setan menyamar sebagai pembimbing spiritual Padre Pio. Wow, dalam upaya untuk menipunya. Nah, ini keren. Bahkan dikatakan kalau kalian nonton film Padre Pio itu wujudnya seperti fisik loh, seperti wujud fisik. Itu membagongkan juga, sampai maksudnya itu butuh energi yang sangat besar untuk bisa menampakkan diri seperti ini gitu loh. Jadi bisa dikatakan bukan setan-setan yang kroco, sampai bisa jadi seluruh neraka terfokus kepada si Padre Pio ini ya, karena ancamannya luar biasa. Demikian pula setan menyamar sebagai uskup setempat dan menampakkan diri kepada Santa Veronica Giuliani,
seorang biarawati mistik Kapusin. Jadi si uskup palsu ini mengatakan kepada Santa Veronica ini bahwa seluruh hidupnya adalah ilusi setan, yang dikatakan bahwa seluruh hidupnya sungguh-sungguh merupakan ilusi setan, gitulah. Wow, sampai repot begitu ya turun dari neraka saomboyoan untuk nyamar jadi pembimbing rohani, nyamar jadi uskup. Oh ya Min, seumur hidup aku nggak pernah lihat setan, itu tandanya apa Min? Ya puji Tuhan, bagus. Tandanya kamu normal. Setan nggak tergiur sama aku gitu. Ya puji Tuhan ya. Ya baguslah, banyak orang pingin jadi seperti kamu ya. Nah, ya teruskan hidup, bekerja yang baik, doa yang baik, ya sudah. Nah, puji Tuhan gitu. Jangan kepengen ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, dikatakan di sini, demons can also manipulate material objects. Iblis juga ternyata dapat memanipulasi benda-benda material. Misalnya, for example, tidak jarang di rumah-rumah yang terinvestasi benda-benda keramat, nah benda-benda antik misalnya, itu benda-benda tersebut berterbangan dari dinding. Mungkin pernah melihat atau pernah terjadi dalam hidup Anda. Terus benda-benda suci, bukan suci sih, benda-benda apa sih? Ya, benda-benda suci misalnya pecah, dan jendela serta daun jendela terbanting menutup. Juga nggak jarang barang elektronik bertingkah, misalnya TV dan lampu mungkin menyala dan mati dengan sendirinya. Ini pernah Mimin alami sendiri ya, bukan hanya Mimin sendiri, di rumahnya Mimin juga kepada orang yang kita doakan. Jadi orang ini di pedalaman, seorang ibu, dia punya rumahnya itu tempat dia menyimpan padi-padinya yang sudah dia sudah dia giling ya. Jadi dia punya usaha giling padi gitu. Jadi memang rumah itu nggak ditinggali kan. Paling kalau dia sudah bekerja, tentu dengan karyawan-karyawannya, paling istirahat siang doang, malamnya nggak pernah ditinggali. Karyanya pun nggak nginep di situ. Nah, suatu hari terjadi beberapa benda suci yang dia simpan di situ itu patah dan ngumpul di tengah-tengah. Padahal semua pintu terkunci dan tidak ada tanda-tanda ada yang masuk. Gitu ya. Itu sebabnya dia ketakutan, sehingga minta doa, dan kita akhirnya datang juga ke sana, dan penyelidik ternyata di rumah itu ada salah satu tombak atau mandau yang pernah dipakai untuk membunuh orang. Masih ada berkas darahnya di situ. Nah, ternyata ini yang jadi masalah, karena ini ternyata barang ritual menjadi sesembahan oleh orang yang memberikan kepada dia gitu. Dia sih enggak, karena dia seorang Katolik yang taat ya. Tapi orang itu waktu memberikan ini kepada dia, enggak ngasih tahu bahwa ini sebenarnya barang yang sudah pernah diritualkan dan pernah memakan darah. Nah, itu ternyata menjadi media bagi si iblis untuk berpesta di rumah itu ya. Ya, puji Tuhan, pada akhirnya didoakan, dibersihkan barang-barang yang itu. Atas izin dia kita singkirkan, kita buang, kita netralisir ya. Pada akhirnya rumahnya menjadi baik. Apalagi sekarang dia pingin doa lingkungan juga di rumah lumbung padinya itu ya. Puji Tuhan ya. Kontrakanku dulu di Jogja gitu Min, garasi nggak bisa dipasang lampu, selalu mati terus. Hidup kemudian mati lagi, udah dicek kabel aman. Nah ini juga, ini nggak jarang sering terjadi ya. Misalnya dia nggak suka tempat terang, dimatiin. Ini cukup umum sepertinya kejadian seperti ini. Ini
sepupu Mimin sendiri ngalami juga di bagian tertentu di rumahnya, nggak bisa dipasangin lampu, pasti pecah, pasti pecah. Padahal ada CCTV loh di situ. Nah, tidak diketahui bertanya. Oh ya, pasang lampu begitu terus Min, hidup kemudian mati lagi. Udah dicek kabelnya aman, nah itu dia ya. Min, apakah setiap kejadian di luar nalar yang terjadi di gereja itu benar-benar mujizat atau kuasa jahat? Memang itu butuh penyelidikan yang panjang. Nah, butuh penyelidikan yang panjang untuk melihatnya, karena kita nggak bisa melihat sambil lalu saja. Harus dicek pelbagai cek. Harus melibatkan banyak ilmu pengetahuan untuk kemudian ketika hal itu ternyata nggak bisa dijelaskan, padahal terjadi di depan mata, tapi nggak ada penjelasan, dan ternyata buahnya positif. Misalnya yang terjadi dengan santo-santa yang tubuhnya utuh begitu ya, itu kan salah satu mujizat juga. Nah, barulah setelah menyelidiki sana sini, mengaitkan dengan kekudusan hidup si santo-santa yang bersangkutan dengan teladan hidupnya dan karya-karyanya, mengatakan ini mujizat begitu. Ditambah lagi, apalagi pada waktu untuk menentukan seorang menjadi santo dan santa itu butuh mukjizat penyembuhan. Boleh di googling tuh bagaimana caranya. Jadi salah satunya yang terakhir adalah memberi pamflet, bikin sebuah doa yang ditujukan dengan perantaraan santo atau santa ini. Misalnya Padre Pio. Jadi dia sakit yang sudah sangat bikin putus asa, nggak bisa sembuh, udah kemana-mana pun nggak bisa sembuh. Jadi dicobai pakai doa itu. Nah, misalnya doa kepada Padre Pio, tolong sampaikan kepada Yesus untuk menyembuhkan aku. Dan ternyata terjadi kesembuhan secara tidak terbantahkan, secara tiba-tiba dan benar-benar pada akhirnya sah dianggap sebagai mukjizat. Nah, butuh-butuh hal seperti ini. Apalagi untuk penentuan santo-santa, gereja tidak boleh salah. Jadi memang banyak sekali yang mesti dilihat. Kalau kita lihat sendiri pun seperti penampakan-penampakan Buddha Maria yang ternyata juga banyak ya, yang diakui gereja cuma beberapa loh. Karena memang itu butuh pendidikan yang panjang, melibatkan seluruh ilmu pengetahuan sampai mentok gitu. Kalau untuk Beato kalau akutis untuk bisa menjadi santo caranya gimana, Min? Nah, kalau dia sendiri memang diselidiki kehidupannya ya, sehingga pada akhirnya juga dia memberikan mujizat kesembuhan kepada orang tertentu. Itu terakhir. Nah, untuk menjadi dari Beato kepada santo gitu lagi, butuh satu penyembuhan lagi. Jadi penyembuhannya benar-benar otentik dan udah diuji juga secara medis begitu. Jadi harus benar-benar penyembuhan yang dikonfirmasi oleh gereja, bukan sekedar katanya-katanya begitu. Hasil medisnya harus keluar ya. Begitulah. Begitu, butuh satu penyembuhan lagi itu kalau akutis ya. Tentu atas perkenan Tuhan ya. Ada juga yang beato atau beata yang sama sekarang belum menjadi santo loh. Ada itu, sudah puluhan tahun bahkan. Ya, itu dia. Memang rumit masalah ini ya. Bagaimana? Tidak diketahui apakah kamu ingin menjadi santo? Kalau zaman dulu santo dan santa tuh diperlakukan dengan sadis loh. Ketika dia ternyata kudus, itu orang kalau nggak dijaga, orang ada yang ambil kelingkingnya, ada yang ambil jempolnya, ada yang ambil kakinya untuk dijadikan relikwi. Wah, itu gawat sekali. Ya, sampai di mana kita tadi? Ya ini ya, sampai gangguan-gangguan elektronik gitu. Oke, dikatakan di sini. Nah, kita lanjut. Amin, semoga kita semua menjadi kudus, puji Tuhan. Demons will mess with anything they can in their attempt to frighten, intimidate, and show off their power. Jadi iblis akan mengacau dengan apapun yang bisa mereka lakukan untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, dan memamerkan kekuatan mereka. Nah, seperti inilah ya, mereka arogan sekali. Mereka berusaha untuk mengintimidasi mereka, manusia, apapun caranya, dengan pelbagai bentuk, sesuai dengan apa yang ada di benak kita. Ingat, mereka adalah roh murni.
Nah, kemarin ada yang tanya sama Mimin, Min, malaikat itu laki-laki atau perempuan? Sebagai roh murni, mereka tidak laki, tidak perempuan. Bisa menjadi laki, bisa menjadi perempuan. Jadi jangan heran, yang namanya setan yang juga adalah mantan malaikat, tentu masih memiliki sedikit banyak kualitas untuk berubah bentuk sesuai apapun yang mereka inginkan. Misalnya di Indonesia, hantu seringkali ditemuin bentuknya seperti pocong lah. Kalau itu bukan hantu ya. Hantu itu seringkali di Indonesia itu dikatakan roh gentayangan itu hantu. Kalau iblis atau setan itu benar-benar roh jahat yang asalnya dari malaikat, bukan dari arwah manusia. Nah, Indonesia seringkali membedakannya begitu. Nah, jadi bilanglah demit atau setan gitu ya. Enggak, itu di tempat-tempat tertentu nggak sama gitu loh. Di barat Dracula bentuknya kayak gitu ya, terus setan-setannya pakai baju yang bagus gitu kan. Ya, mereka bisa menyesuaikan diri dengan apa yang menurut kita paling menakutkan gitu loh. Ya. Oke, semoga kita semua. Kalau Paus Yohanes Paus kedua bagaimana prosesnya Merisanto, Min? Ya, Min nggak tahu persis, nanti boleh di googling. Tapi intinya memang prosesnya harus seperti itu. Butuh penyembuhan ya. Bisa dikatakan juga ada seseorang yang pasti dia sembuhkan dari proses itu. Nah, kalau Paus Yohanes Paus kedua bahkan sebelum dia menjadi meninggal dan dinyatakan kudus, sama seperti Paus Fransiskus ya. Kalau kita melihat dari kesaksian-kesaksian yang terjadi itu yang banyak sekali beredar dan sudah dikonfirmasi, ketika seorang bayi yang sedang sakit disentuhkan kepada dia ketika dia sedang berjalan-jalan, atau yang terakhir apakah tahun lalu atau 2 tahun lalu ada seorang anak yang tiba-tiba naik ke altar ketika dia sedang berkhotbah, naik ke altar, kemudian si pausnya dengan senyum kemudian memberkati dia ya. Nah, 1 bulan kemudian baru kita dapat kabar ternyata anak itu autis dan susah berjalan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia langsung berdiri dan menghampiri Sri Paus, dan bukannya itu, dia juga sebenarnya ada kanker otak. Ternyata 1 bulan kemudian ibunya mengkonfirmasi bahwa anaknya sembuh. Semuanya sembuh dari kanker otaknya dan dari autisnya itu. Luar biasa. Jadi maksudnya waktu dia hidup pun sudah memberi mukjizat. Nah, bisa jadi nanti Paus Fransiskus ini juga menjadi santo. Amin ya, puji Tuhan. Min, fallen angel itu masih di bumi ya, Min, membawa bersama manusia. Bukan hanya fallen angel, malaikat juga bersama kita. Jadi jangan fokus ke fallen angelnya, fokus juga kepada malaikat yang hadir bersama kita gitu loh ya. Malaikat yang jatuh bersama kita ada di antara kita, demikian juga malaikat Tuhan, malaikat yang patuh dengan Tuhan ada juga di antara kita. Nah, sekarang kamu lebih suka membayangkan siapa untuk berada di dekatmu. Itu berpengaruh ya. Heo mengatakan, tahu aja rohnya di negara berkembang, bajunya jauh khas warga berkembang. Rohnya merakyat. Kalau negara kita naik kelas jadi negara maju, hantunya upgrade. Ya, ini juga ada salah satu anak indigo ya, anak indigo yang mengatakan, benar katanya hantu-hantu di barat itu mirip seperti film-film zaman dulu gitu, gaun-gaunnya begitu dia bilang. Ya, tapi namanya kepekaan tertentu seperti itu ya, itu kan penilaiannya sangat subjektif. Jadi ya kita 50-50 saja. Ya, tapi memang ada benarnya apa yang dikatakan. Secara teori, secara logika memang seperti itu. Mereka bisa menyesuaikan diri karena pure spirit ya, dengan apa yang menjadi angan-angan kita atau yang ada di benak kita yang paling menakutkan. Kenapa mereka bisa bentuk itu? Itu kelebihan mereka daripada kita sebagai pure spirit, roh yang murni. Di sini dikatakan bahwa, tadi kita lanjutkan ya, di era digital modern ini mereka bisa memanipulasi komputer dan ponsel. Yes, ini Mimin meneguhkan perkataan ini. Ya, seperti yang terjadi dengan para Ghostbuster, Ciguan. Para Ghostbuster barat yang pakai teknologi dalam mencari ghost itu ya. Kalian mungkin sering nonton uka-uka versi barat. Dia pakai gelombang radio, pakai gelombang suara, pakai apalagi namanya itu yang
bisa melihat wujud pakai titik-titik, ternyata bisa berbentuk orang nantinya. Jadi, nah si setan atau iblis bisa memanipulasi itu untuk mewujudkan diri seturut kehendak mereka. Mereka ingin menampakkan diri atau tidak, gitulah, kepada si pencarinya ini. Jadi mereka, apalagi komputer dan ponsel, maksudnya begitu. Jadi bukan hal yang aneh jika orang yang kerasukan merasa sulit untuk berbicara dengan pengusir setan di ponsel mereka karena gangguan setan. Maksudnya gini, seringkali yang dialami tim ya, ketika bukan tim, yang dialami orang yang kerasukan ketika mau dibawa kepada pengusir setan, ya, itu dihalang-halangi mulai dari HP-nya, dibuat nggak ada sinyal kek, dibuat lagging kek, dibuat tiba-tiba jatuh dan sebagainya. Itu karena mereka tahu mereka akan dikalahkan. Jadi apapun bisa dilakukan di jalan. Yang paling parah adalah sejauh yang Mimin note atau catat ya, puji Tuhan, untuk yang kasus yang kita tangani belum sampai separah itu. Di tempat lain ada yang sampai kecelakaan di jalan loh. Katanya dia tiba-tiba melihat sesuatu melintas di jalan, dia mau belok sampai kecelakaan masuk rumah sakit. Nah ini parah. Itu dia. Jadi gangguannya bisa separah itu. Karena mereka tahu ketika mereka didoakan doa pengusiran setan, apalagi namanya eksorsis, mereka pasti dikalahkan. Jadi mereka ganggu dulu sebelum tiba tempat. Min pernah cerita tentang seorang anak yang pernah mau dibawa ke rumah doa kita ya, dibawa ke rumah doa Komsa KKSM, di tengah jalan sudah mulai diganggu. Untungnya si anak ini sadar bahwa dia menderita selama itu. Dia sadar bahwa ini nggak benar, harus dibereskan. Anak yang pemain tarot yang pernah cerita itu ya, yang saya katanya sejak dia mendalami ilmu apa gitu, ramalan dia nggak pernah meleset dari tarot itu, selalu betul. Nah dia nggak sadar bahwa ternyata dia ditunggangi. Ternyata nggak tahu kenapa pada akhirnya dia seperti menderita dan ingin melepaskan itu. Jadi benar-benar ada kehendak yang kuat dalam diri dia. Bahkan dia yang ngajak untuk minta dilepaskan begitu. Nah ternyata setan nggak tinggal diam ya. Di tengah jalan mulai diganggu. Tiba-tiba barang itu, makhluk itu keluar masuk dalam tubuhnya. Puji Tuhan dia sebenarnya orang yang ini juga apa? Yang bisa berdoa gitu loh. Yang bisa berdoa lah. Apakah yang mungkin dia doa juga dalam hatinya minta tolong Tuhan gitu kan, sehingga dia bisa melalui semua itu. Tapi memang dia cerita kepalanya tiba-tiba jadi pusing, terus di tengah jalan tiba-tiba dia merasa ada pribadi lain. Terus orang yang menyertai dia di mobil itu bilang, anak ini tiba-tiba ngomong ini, ngapain saya di sini, bawa saya pulang. Nggak berapa lama, aduh kepala saya pusing, ayo cepat kita ke rumah sana gitu. Jadi benar-benar seperti kalau secara psikologi mungkin seperti orang berkepribadian ganda ya, di mana kedua pribadinya berubah, kedua, ketiga, keempat pribadi mungkin berubah demikian cepatnya. Dan pada akhirnya ketika sampai di rumah pun rumah doa kita kan tingkat 2 gitu ya, dia cuma berani sampai di bawah, pusing terduduk, sementara teman-teman yang lain udah naik ke atas. Dia nggak sanggup. Nah, ketika sampai di atas, dia mau pingsan kayak apa kayak gitu loh. Ya, puji Tuhan pada akhirnya bisa dibereskan ya. Gas back to the topic Min ya, pakai thermal konkursu aku pernah nonton. Yes, sampai semua Greg. Halo Greg, how are you? Betul, iPad-nya di mana Min? iPad-nya ada di samping Mimin nih. Min jadikan ini aja administrator. Jadikan admin aja. Ternyata pakai ini lebih terang gitu loh. Ya, pakai ini lebih terang. Puji Tuhan ya, sebenarnya hampir Mimin ke Kucing besok, tapi nggak jadi deh, masih ada kegiatan. Nggak jadi ketemu sama Greg ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita back to the topic ya. Oke, komputer mereka mungkin macet tanpa alasan, dan seperti yang dibuktikan oleh entry buku harian di atas ya, setan bahkan akan mengirim pesan ancaman melalui teks. Nah ini sudah parah ini sampai seperti ini. Saya secara pribadi pernah menerima sejumlah teks ini, dan saya tahu beberapa yang lain juga dari tim saya. Ini kata cerita Monsignor G. Rossetti.
Oke, jika sebelumnya setan memanipulasi televisi dan light lampu, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama dengan ponsel dan komputer? Jawabannya, ya, ternyata mereka toh melakukannya juga. Gitu. Jadi ya tentu Mimin juga pengen tahu nih bentuknya seperti apa gitu loh. Ya semoga nggak pernah dapat deh. Tapi kalau teks orang maki-maki Mimin pernah sih. Ya mungkin setan jenis tertentu ya yang menyamar jadi pinjol. Telepon dari pinjol ya, kata si tidak diketahui ini. Ya Min, Sabtu ini bisa join praise and worship with healing Father Don Min di Kucing. Ya puji Tuhan ya, kamu bisa join di sana. Min sih belum berhasil sampai di sana. Iya, telepon dari pinjol termasuk gangguan iblis ya, termasuk juga. Tapi iblisnya juga kita sendiri, kan kita sendiri yang minjam, kan begitu. Terus apalagi yang ini juga iblis nih, teman-teman yang tiba-tiba bilang apa, begitu lama nggak ketemu tiba-tiba bilang begini, agar silaturahmi tidak terputus pinjam dulu 100. Oke. Nah ini menarik. Santus. I had an intense session today. Saya menjalani sesi yang intens hari ini. Individu tersebut mengatakan bahwa selama seminggu kata-kata I am God, aku adalah Tuhan, secara spontan keluar dari mulutnya. Jadi si korbannya cerita tanpa dia bisa kontrol, mulutnya itu mengucapkan aku adalah Tuhan gitu, tanpa dia bisa kontrol. Ini Mimin pernah menghadapi juga setan jenis ini. Menjadi seorang Kristen yang baik, tentu ini menyusahkan dirinya. Ya ternyata dia juga termasuk orang Kristen yang dikatakan baik. Kenapa sampai bisa dirasuki seperti ini, nanti kita lihat ya. Kemudian kami we recommend, ya kami dikatakan di sini, kami merekomendasikan dia untuk melakukan yang terbaik untuk mengabaikan kata-kata kasar setan yang benar-benar kasarnya jelas gitu loh. Kami telah mendengar bualan setan. Bualan itu maksudnya apa ya? Justru kalau di Malaysia bualan itu bercakap-cakap ya. Ya Greg ya. Kalau di sini bualan itu artinya omong besar, cakap besar gitu loh. Yang tidak benar gitu. Itu kalau bahasa Indonesia bualan ya. Kami telah mendengar cakap besar setan yang sama keluar dari mulut orang yang kerasukan lebih dari beberapa kali ya. Jadi arogan sekali. Mereka nggak pernah normal, selalu ekstrim arogannya, ekstrim teriaknya, ekstrim juga tenaganya begitu loh. Nggak pernah in a normal state gitu. Oke, puji Tuhan ada 15.000 malam ini. Sadarkah kalian bahwa malam ini adalah malam Jumat di mana setan banyak sekali? Coba lihat di kiri kanan Anda. Apakah ada satu di situ? Thank you for the rose, for the gift. Nah, ini dia yang menarik ya. Perhatikan dengan seksama. During the session, when it came time for the Santus. Jadi selama sesi ini maksudnya sesi eksorsis ya. Ketika tiba waktunya pada bagian penyeruan suci atau kudus di dalam ritus tersebut, iblis bereaksi dengan keras. Kenapa? Nah, itu dia. Karena kata-kata ini berasal langsung dari Alkitab dan
menggambarkan pujian kepada Tuhan oleh para malaikat. Kita bisa temukan di Yesaya 6:3, juga di Wahyu 4:8. Jadi ini adalah lagu yang ditolak oleh setan untuk dinyanyikan. Kenapa? Karena memang mereka sudah tidak kudus lagi. Mereka sudah menjadi najis gitu kan, saat mereka menolak Tuhan. Jadi mereka seperti menampar muka sendiri kalau menyanyikan lagu ini atau mendengarkan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Jadi malaikat yang telah jatuh ini menolak untuk memuji Tuhan, dan dengan demikian menyangkal sifat asli mereka sendiri. Ini tentu menyakitkan. Kenapa? Karena mereka diciptakan memang untuk memuji Tuhan sebetulnya, sejatinya, sefitrahnya, begitulah. Nah, jadi sebenarnya ini juga menyiksa mereka karena mereka hidup di luar kodrat worship-nya, di mana secara kodrat mereka harusnya menyembah Tuhan, tapi karena pemberontakannya mereka terbuang dari surga, sehingga kalau mendengarkan lagu-lagu kudus, kudus, kudus itu sangat menyakitkan bagi mereka. Min, PDF yang versi Indo nggak ada Min di tele. Ada nggak ya tentang ini ya? Ya, coba aja cari di channel. Kan ada 2 tuh. Kita punya 2 itu ya. 2 channel kan di Telegram. Yang satu grup, yang satu channel. Cari di channelnya, coba dilihat-lihat ada nggak versi Indonya ini. Oke ya. So we stuck with that press. Jadi tahu bahwa ternyata iblis bereaksi dan mereka gusar gitu ya. Jadi oleh si Monsignor J. Rossetti bersama timnya justru digas gitu loh. Jadi mereka tetap bertahan dengan seruan itu pada sebagian besar sesi. Terus aja mereka menyerukan Santus, Santus, Santus gitu. Dan setan itu ternyata memang bereaksi dengan liar terhadap seruan ini, terhadap nyanyian ini. Kemudian apa dikatakan di sini? Oke, ini dia. While all demons, sementara semua setan biasanya menganggap nyanyian santus, santus, santus itu menjijikkan ya bagi mereka, odious, kelompok setan yang kami tuju ini ternyata memang sangat terpengaruh. Setan-setan ini terjebak pada gagasan bahwa mereka adalah Tuhan gitu loh. We are God katanya tadi kan, atau I am God. Dan mereka menolak untuk memuji satu-satunya Tuhan yang benar ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat lagi flashback ke belakang di kitab Kejadian jelas sekali ya. Ketika dia menggoda Adam dan Hawa, kamu akan bisa seperti Allah. Kamu akan seperti Allah itu sendiri. Nah, nggak lari dari itu. Mereka pun terbuang dari surga karena ingin menjadi seperti Allah. Ingin menyaingi Allah. Itu dia tema besarnya. Nah, sehingga ini semakin mengkonfirmasi kebenaran Alkitab itu sendiri terhadap tipikal-tipikal makhluk-makhluk seperti ini yang telah memberontak dari surga ya. Sama pola-pola mereka, cara berpikir mereka, walaupun sudah jutaan tahun mungkin ya, nggak berubah juga. Min, ketika eksorsis, apa wajib pengakuan dosa? Dan apa orang awam boleh ikut melihat secara langsung? Wajib pengakuan dosa dan orang awam nggak bisa. Itu biasanya tim dari pastornya yang dipilih ya. Tim dari pastornya yang dipilih. Awam nggak boleh, karena ini bukan tontonan. Pastor tetap mendokumentasikan itu, didokumentasikan karena untuk laporan kepada uskup. Dan nanti juga menjadi bahan untuk di-share ke Vatikan. Nah, itu eksorsis karena ritus tertentu. Tapi kalau yang Mimin lakukan adalah doa deliverance. Bersama tim itu doa pengusiran setan biasa.
sebagai awam. Nah itu kadang-kadang ada awam juga yang ikut melihat ya, walaupun ya mereka dianjurkan ya untuk berdoa di belakang, doa rasul kah, doa kerahiman ilahi kah, gitu. Nggak boleh diam-diam saja, harus bantu dengan doa ya, walaupun mungkin sebagai tukang tangkap atau capture ya, mereka juga harus berdoa dan pastikan mereka semua bersih dari segala berhala dan perjimatan ya, supaya setannya nggak transfer ke mereka dan lebih banyak lagi orang yang dirasuki. Nah, ini pernah kita alami dan akhirnya kita repot sendiri. 20 anak, ternyata satu kerasukan, akhirnya terjadi rentetan transfer setan. 7 orang pada akhirnya kerasukan semua. Selidik punya selidik, ternyata memang ada media atau dalam diri mereka. Yang satu disantet, yang satu orang tuanya pesugihan, yang satu memang okultis, yang satu nyimpan jimat. Jadi nggak ada yang normal. Sementara teman-teman yang lain yang normal-normal saja selamat. Padahal ini anak Mudika loh. Anak Mudika loh ini. Ya. Mantap. Oke, baik. Nah, kayak dikatakan tadi, jadi wistak. Jadi mengetahui hal seperti ini, Monsignor J. Rossetti sama tim kemudian tetap digas gitu, kudus, dan ini berhasil. Mereka bereaksi dengan liar katanya. Jadi saya mengingatkan mereka, maksudnya Monsignor J. Rossetti ini mengingatkan pada setan-setan tersebut bahwa ini adalah lagu yang mereka tolak untuk mereka nyanyikan. Tapi itu sebenarnya lagu mereka, karena mereka diciptakan untuk menguduskan Tuhan gitu loh. Untuk berseru kudus-kudus kepada Tuhan. Ternyata mereka gunakan, mereka menganggap diri mereka adalah Tuhan, begitu kan. Saya juga menggunakan seruan perang Santo Mikael dalam mengusir Lucifer dan setan-setannya, dikatakan di sini. Quis ut Deus, tahu kan itu artinya who is like God, siapakah yang seperti Allah. And of course the answer is no one. Jadi jawabannya adalah tidak ada. Nah sebenarnya arti Mikael sendiri, Mika dan El itu Elohim, Tuhan. Mika itu siapa yang seperti. Jadi arti Mikael sendiri sebenarnya adalah siapakah yang seperti Tuhan atau seperti Allah. Nah jadi Mikael itu sendiri sebenarnya adalah gelar ya, bukan nama, itu gelar. Nah mungkin juga mereka beberapa orang, kita nggak pernah tahu. Atau mungkin cuma satu orang, nggak pernah tahu. Gabriel juga, Gabra dan Iel, artinya yang gagah perkasa dari Allah, itu gelar, bukan nama. Ya mungkin juga bisa beberapa orang. Terus nama persis dari malaikat itu pasti ada, sama seperti kita yang punya nama. Mereka juga pasti punya nama pribadi. Begitulah. Nantilah one day ketika kita semua sudah meninggoy dan sampai di surga, kita bertanya kepada Tuhan ya, ini Gabriel yang mana nih yang datang kepada Bunda Maria? Mikael yang mana yang mengusir setan? Misalnya begitu. Ya. Oke. Nah, di sini dikatakan, praising God is the joy of the angels. Memuji Tuhan adalah sukacitanya para malaikat. And it is our joy as well. Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. Dan itu juga adalah sukacita kita semua. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam ya. Ya. Nah, Dinda bertanya dengan menarik. Berarti ada malaikat gelar Lucifer yang memutuskan tetap setia kepada Tuhan? Demi ada. Lucifer itu sendirinya artinya bagus loh. Lux sama Vere. Lux itu cahaya. Vere itu membawa cahaya. Jadi pada awalnya Lucifer itu adalah si pembawa cahaya, karena dia berdiam, salah satu malaikat tertinggi yang berdiam paling dekat dengan tahta Tuhan, dan dia tentu bercahaya. Lucifer itu gelar saja sebenarnya. Akhirnya diidentikan dengan setan. Padahal semua malaikat pembawa cahaya kok. Lucifer kok gitu loh. Ya, Lucifer juga bisa ditujukan untuk Yesus karena Yesus membawa cahaya. Nah, begitu.
Semoga nggak pusing ya kalau kita nonton di YouTube. Oh, Ritus memanggil Lucifer. Mimin kadang-kadang ketawa aja. Karena bukan itu nama dia. Itu cuma gelar. Oke. Min, apakah setan atau demon bisa menyerupai seperti Yesus? Bisa saja, tetapi nggak akan bertahan lama. Bisa saja dia menyerupai. Nggak jarang terjadi kok itu. Tetapi dia nggak akan pernah berani menyebut nama Yesus dalam keadaan seperti ini. Misalnya, begini, dinampakkan diri, kemudian, ini pernah kita alami ya. Nama Yesus, nama Bunda Maria, nama orang kudus, nggak pernah berani mereka sebut. Misalnya begini, Mimin bersama tim pernah nangani ada orang kerasukan. Setelah beberapa roh disingkirkan, roh terakhir ini tiba-tiba tangannya berbentuk salib, berdiri seperti Yesus yang tersalib, terus bilangnya apa? Akulah orang yang biasa kalian sembah. Nah kayak gitu-gitu loh. Nggak pernah berani, akulah Yesus, nggak bakalan. Akulah yang biasa kalian sembah, akulah yang tersalib. Nah kayak gitu-gitu. Sembahlah aku. Nah, itu ini waktu itu lucu banget. Jadi Mimin pada waktu kejadian itu memang nggak ada tempat, diceritakan oleh tim. Jadi di situ ada om yang apa sih, tiba-tiba Yesus datang, mereka sujud menyembah gitu. Terima kasih Yesus datang ke rumah saya yang hina dina ini katanya. Mereka nggak ingat sebelumnya orang ini kerasukan gitu loh. Aduh, lucu ini kejadiannya. Kemudian, mari kamu yang sakit datang kepadaku, gitu ngomongnya. Jadi yang sakit dibawa. Jadi si Yesusnya katanya nih ya, kemudian memukul kaki si orang yang sakit ini, nggak tahu dengan apa gitu. Dipukulnya, sembuh katanya saat itu. Besoknya sakit lagi. Bahkan lebih parah, nggak bisa jalan. Nah, setelah itu baru si orang yang kerasukan dalam tanda petik Yesus ini dibawa kepada tim Komsa, kita didoakan sampai sekarang bagus, puji Tuhan. Ya, begitu. Ya, jangan salah, menyerupai seperti Bunda Maria juga bisa, tetapi selalu dia mengatakan, kalau Bunda Maria biasanya mengatakan yang di atas. Contohnya misalnya pada waktu terjadi kesaksian, apa sih, bukan kesaksian, ya kemarin Mimin ada posting itu tentang testimoni iblis ketika diminta mengungkapkan siapa itu perawan Maria. Jadi benar-benar dituntut dalam nama Yesus, kamu harus mengatakan sebenarnya. Nah, tapi memang nggak semuanya kita boleh berdialog sama setan ya. Tentu pastor eksorsis punya kuasa untuk itu. Dalam nama Yesus katakan siapa Bunda Maria. Jadi setan mengatakan yang di atas itu susah, menangis karena dosa-dosa manusia. Intinya begitulah. Jadi dia mengatakan yang di atas itu perawan Maria. Nah, seperti itu. Ya. Ternyata santus nih oke banget nih. Boleh kalian nyanyikan ketika ada teman-temanmu yang kerasukan setan atau keluargamu atau apa gitu, sedang misalnya terjadi keadaan darurat, boleh kalian nyanyikan lagu Santus Kudus Kudus atau litani orang kudus. Nah, itu juga itu keren tuh, litani perawan Maria, litani orang kudus, litani keramaian, hajar ya. Ya. Untuk perbendaraan, kalau kalian bingung mau doa apa, selain doa rosario ya, atau doa penumpangan tangan dalam nama Yesus. Tapi memang kalau bukan tim, nggak dianjurkan untuk doa perintah. Doa perlindungan saja. Misalnya begini, doa perintah itu seperti yang pernah katakan kemarin, yang memerintahkan setan untuk pergi secara langsung. Dan nama Yesus, saya perintahkan kau untuk pergi, misalnya gitu. Itu kalau bukan tim, kalau bukan pendoa, atau kalau dalam keadaan tidak darurat, jangan dulu. Takut serangan balik. Tapi katakan, Tuhan, tolong lindungi kami, tolong lindungi orang yang dirasuki ini, semoga kuasa-Mu turun dan bisa memerintahkan setan untuk pergi gitu. Jadi doa permohonan kepada Tuhan, kita minta Tuhan yang mengusir, atau doa kepada Bunda Maria, minta bantuan Bunda Maria, misalnya begitu. Begitu dianjurkannya. Walaupun Mimin pribadi sih, sejauh kamu merasa yakin, nggak apa-apa, hajar aja. Tapi gereja menganjurkan begitu. Jadi sebagai awam yang tidak terbiasa, doa permohonan saja. Untuk tim boleh doa perintah. Nah, yang tertinggi kan memang eksorsis ya, yang dilakukan oleh pastor eksorsis begitu.
Ini gimana? Means kalau setan menyamar sebagai orang terdekat kita atau masih hidup, itu bisa nggak, men? Bisa. Gimana caranya supaya nggak ketipu sama setan jika setan menyamar orang terdekat? Kamu sembur air suci saja. Atau kamu tengking dalam nama Yesus setan ya, kalau sedang pas-pasan. Mimin sendiri pernah diserupai kok. Jadi ceritanya begini. Mimin mungkin pernah cerita ya dulu kan, bahwa Mimin suka mencari rumah yang angker karena murah untuk didiamin. Bukan dengan tujuan untuk menantang setan ya. Bukan, tapi karena murah jadi Mimin tinggal di situ. Nah, suatu hari pagi-pagi Mimin pergi nih. Ada kegiatan, ada pertemuan dengan siapa gitu di mall gitu ya. Ini gimana? Suaranya oke nggak? Oke ya, nggak ada masalah ya. Musiknya sama suara Mimin. Sepertinya tanpa komplain dari kalian kayaknya oke-oke saja nih ya. Terus Mimin pergi ke mall nih ceritanya. Ada janji sama teman. Kemudian Mimin waktu itu pakai SMS yang nggak ada WA. SMS karyawan di rumah. Namanya Dede. Mimin manggilnya Dede. Dek, tolong apa ya? Waktu itu ya, oh tolong masukkan atau input data-data ini ya, dan itu katanya. Gue lagi di mall, lagi meeting, tiba-tiba hening, nggak ada jawaban. Terus nggak berapa lama, 10 menit kemudian dia apa sih namanya itu? Dia balas, bilang gini. Jadi dia manggilnya Koko ya. Kok bener lah, udah di mall, bukannya. Terus tadi yang turun dari tangga ngambil air minum itu siapa? Karena rumah itu kosong, cuma dia sendiri loh. Nah, ini dia ya. Ini makin menarik. Ini di rumah yang TV bisa on off itu, Mimin cerita itu. Katanya persis seperti Mimin orangnya, katanya bajunya, pakaiannya gitu. Jadi dia tutup pintu, dia kabur. Jadi memang akhirnya dia pindah tempat, nggak berani ngantor di sudut ini karena bisa lihat ke dapur. Dia pindah tempat akhirnya sampai berbulan-bulan kemudian gitu ya. Jadi ini contoh dia bisa menyerupai ya. Min, kalau ada roh pendamping katanya dari keluarga itu gimana tanggapannya? Nggak usah, kamu buang saja roh itu. Roh pendampingmu adalah para malaikat dari orang kudus, itu saja. Jangan terima roh pendamping apapun selain dari persekutuan para kudus dan makhluk surgawi. Namanya kodam kek, yang namanya pelindung kek, buang saja. Ini pengalaman Mimin ya, membuang roh-roh seperti ini ya. Rohnya nangis loh. Aduh, jangan pisahkan kami sudah sejak kecil bersama. Tanpa saya dia mati gitu. Awalnya gitu, lama-lama kasar, ngancam. Anak ini kubunuh, anakku cekik gitu loh. Nah itu sekarang namanya roh siapa? Jadi dia nipu doang dikatakan pendamping, dia nipu doang dikatakan leluhur, dia nipu doang dikatakan pelindung. Bullshit semua ya. Yesus sendiri udah mengatakan dengan jelas, mereka adalah bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak awal mula. Tidak ada satupun dari mulut mereka yang bisa dipercaya. Jadi pelindungmu hanyalah para kudus di surga, Tuhan Yesus, para malaikat. Jadi doakan itu ya. Tolak semua pelindung yang lain di luar ini. Nah, jadi pernah kejadian tuh, mungkin pernah cerita juga ketika kami di pedalaman pelayanan. Nah ketika kita mendoakan turunnya mohon kuasa Roh Kudus ya, dalam pencurahan Roh Kudus gitu, ada seorang bapak yang nangis terus. Nah, kemudian dia bersaksi ketika tampil ke depan, kenapa bapak, apa yang terjadi? Nah ternyata dia ini dukun. Nah katanya sering diminta untuk penyembuhan orang dan sebagainya gitu kan, dukun. Nah, terus kenapa dia nangis? Ternyata roh yang selama ini bersama dia, yang sejak lama gitu, bye-bye katanya sama dia, bye-bye, saya nggak bisa bersamamu lagi gitu. Dua-duanya nangis katanya. Ya lu kasihan juga gitu kan ya, tapi nggak bisa, harus dibuang. Hanya boleh Tuhan Yesus, Bunda Maria, para malaikat dan orang kudus yang bersamamu. Jangan ada yang lain, karena yang lain adalah tanda petik ya. Apalagi ini yang mempercayai itu setelah menyamar program yang sudah terpersiapkan ya. Udah berapa kali diusir tapi terbalik ya. Kamu
cari pendoa aja atau tolak saja terus, nanti dia akan pada akhirnya pergi kok. Kamu undang para malaikat dan roh kudus untuk selalu bersamamu. Kamu undang doa-doa yang pernah Mimin posting di cari deh di TikToknya Mimin, ada playlist yang bernama doa dan novena ya. Carilah doa-doa di situ yang untuk pengusiran setan. Doakan itu terus, dia nggak akan tahan. Terus atau doa tiap hari, baca firman tiap hari, lama-lama akan pergi dengan sendirinya kok. Ya, begitu, nggak bakalan tahan di hadapan Tuhan. Roh-roh seperti itu. Atau rutin mengaku dosa, gitu juga bisa banyak membantu. Ya, tekun saja. Puji Tuhan, like-nya hampir mencapai 10.000. Wah, mantep. Tumben nih, biasa yang nonton cuma 1-2, malam ini bisa 13. 13.000. Sampai di mana? Oke. Oke, sampailah kita kepada, ini sudah jam berapa? Dikit lagi ya, dikit lagi. Ya, waktunya udah gak cukup. Udahlah, nggak apa-apa deh, sampaikan jam 12 ya. Refleksi teologis. Ritus eksorsisme pada tahun 1614 versus ritus pasca Vatikan kedua. Jadi ada 2 ritus untuk eksorsis. Ritus jadul 1614 dan ritus pasca Vatikan kedua. Begitu ya. Coba gue tidak akan beli sampai explode. Itu Mimin nggak tahu loh, ada yang bilang jangan bom like nanti akan diblokir. Maksudnya kenapa? Emang ada efek apa kalau bom like gitu ya? Kenapa, apa yang terjadi? Apakah akunnya kena ban atau gimana? Nggak ngerti Mimin. Bukannya malah senang kalau orang lagi ya? I don't know. Oke, ketika seorang pastor diberi kemampuan kemampuan ekspres untuk melakukan eksorsisme yang khidmat oleh uskup. Jadi ini memang enggak semua pastor ya yang diberi tugas untuk eksorsis ini, pastor tentu saja. Nah, kemudian instrumen inti yang akan dia gunakan nanti adalah ritus eksorsisme gereja. Itu dia. Jadi eksorsisme itu sendiri adalah ritus. Berbeda dengan doa deliverance yang bisa kita doakan pakai doa apa aja. Intinya lakukan dengan iman. Begitu sementara eksorsisme adalah ritus yang punya buku sendiri ya, seperti buku misa gitulah. Anggaplah doa deliverance atau pengusiran setan yang dilakukan oleh awam itu sebagai ibadatnya gitu. Sementara eksorsisme adalah misanya ya gitulah, anggaplah begitu. Nah, kemudian dia akan menggunakan juga instrumen suci lainnya ketika dinilai efektif, misalnya seperti air suci atau bahkan religi orang kudus ya. Tetapi memang the focus of the exorcism session will be on the rite of exorcism. Tetapi memang tetap fokus sesi eksorsisme yang akan berada pada ritus itu sendiri. Nah, gitu. Oke, kita selesaikan ini deh. Dikatakan di sini the exorcist, kalau the exorcist itu maksudnya si tukang eksorsisnya. Ya. Eksorsisme adalah ritusnya, eksorsis adalah tukangnya, tukang yang melakukan. Si pelaku eksorsis ini dapat menggunakan ritus sebelum atau pra-Vatikan kedua atau ritus jadul ya, 1614 tadi. Ini didoakan dalam bahasa Latin. Karena diperkirakan bahwa bahasa Latin sebagai bahasa kuno gereja memiliki kemanjuran khusus dalam mengusir setan. Begitu. Ya, walaupun sebenarnya ya doa dengan bahasa apapun sejauh kita lakukan dalam iman tetap saja mantap ya. Tetapi bahasa Latin ini dikhususkan oleh gereja untuk menjadi ritus di ritus eksorsisme 1614 atau ritus eksorsisme jadul, dengan keyakinan ini lebih mantap begitu. Oke. Ritus 1614 adalah kodifikasi dari pengalaman para eksorsis selama through the centuries, selama berabad-abad. Yaitu
mengkualifikasi apa yang berhasil berdasarkan their experience, pengalaman mereka. Nah, seorang eksorsis nggak terlalu peduli dengan dikatakan di sini liturgical niceties atau kebaikan liturgi ya. Jadi rather sebaliknya, dia menginginkan ritual yang berhasil dan sangat efektif. Dan ritus jadul 1614 itu sangat efektif, begitu kata mereka. Jadi memang tujuan akhirnya harus efektif, bisa membantu si korban, begitu ya. Bukan masalah liturginya, bukan masalah begini begitunya, enggak. Bukan masalah baju apa warna mesti dipakai, terus berapa jumlah lilin, kayak gitu-gitu deh. Enggak begitu. Fokus kepada efektivitasnya, dan tentu tujuan tertinggi atau prioritasnya adalah untuk menolong si korban, ya. Min, reveal wajahnya dong, penasaran. Kalau yang Min bawakan bukan apa sih, demonologi, eksorsisme, deliverance, atau katekismus, is okay for Min untuk reveal wajah. Tapi ini materi yang berbahaya karena godaan untuk apa sih namanya, menampilkan diri kita itu besar, dan Mimin takut dipakai oleh si jahat. Buat Mimin bisa jadi sombong lah, jadi apalah, jadi udah begini aja deh amannya. Ya. Walaupun mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu wajah Mimin ini, is okay lah. Jangan kasih tahu teman-temannya dah. Oke, kita lanjut ya. Nah, tetapi bahwa sang pelaku eksorsis juga sebenarnya sah-sah saja menggunakan ritus eksorsisme yang telah direvisi, yaitu ritus setelah Konsili Vatikan kedua. Kalau kita lihat di sini, revisi awal itu tersedia pada tahun 1999. Nah, jadi ada beberapa revisi ya, dan ini menjadi fokus banyak kritik katanya, kritikus. Nah, banyak eksorsis di seluruh dunia mengeluh bahwa banyak gigi, the teeth, tanda petik ya, banyak gigi yang dicabut dari ritus. Jadi maksudnya jadi agak tumpul gitu loh, terutama dengan lebih sedikit doa penting yang memerintahkan setan untuk pergi. Nah, kurang doa perintah gitu maksudnya. Mengerti ya, doa perintah yang dalam nama Yesus kuperintahkan kau untuk pergi. Nah, itu doa perintah yang menengking setan secara langsung. Kalau doa perlindungan, Tuhan tolong lindungi saya dari setan ini yang berusaha mengganggu saya, atau Tuhan tolong bebaskan teman saya yang kerasukan. Nah, itu doa permohonan. Doa perintah langsung ngusir setan, seperti ngusir babu. Hai kau setan babu, pergi, misalnya dalam nama Yesus pergi. Nah, begitu, itu doa perintah. Kurang katanya di ritus yang baru ini, kurang bergigi akhirnya gitu. Oke, in addition, oke. Terus kita lihat ya, cara tahu malaikat mana yang cocok jadi pelindung kita gimana ya, Min? Waduh, mohon aja kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya malaikat yang cocok yang bisa jadi teman saya. Nah, kemudian kalau kamu sudah merasa kehadiran atau kekudusan atau apa tertentu ya, nah bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, coba aja bergaul sama malaikat itu. Wahai malaikat pelindung yang diserahkan Tuhan tugas untuk melindungi dan menjaga aku, siapakah namamu? Misalnya gitu. Berakrab-akrablah dengan malaikat itu ya. Oke. Tapi kalau menurut Mimin sih semua malaikat dari Tuhan pasti cocok lah ya. Ya, sejauh itu sungguh-sungguh kamu mohonkan kepada Tuhan ya, bukan kamu cari di pohon-pohon, kamu cari di batu-batu, kamu cari di bawah kerak bumi dan sebagainya ya, atau sampai pergi ke Dili, ke Thailand ya. Nah, itu dia. Dari Dinda, Min terus masih mau nyewa rumah yang angker ini setelah mengalami kejadian seperti itu. Ya, puji Tuhan Mimin akhirnya di sini serumah dengan Mama, jadi Mimin menjaga Mama juga. Jadi tidak berpetualang lagi mencari rumah-rumah yang angker, tapi suka sih rumah yang angker ya, karena murah gitu. Mau murahnya saja. Oke Min, aman deh kalau gitu ya, puji Tuhan ya, aman ya. Terima kasih karena nggak penasaran.
Min, apakah setan bisa masuk ke dunia AI? Mimin nggak tahu jawaban persisnya, tapi itu memungkinkan sekali. Melihat cara modus operandi mereka ketika mereka menyukai teknologi ya, dan berusaha, however, melakukan cara apapun untuk bisa memperbudak manusia. Kalau seandainya AI mereka bisa pakai, ya tidak menutup kemungkinan itu bisa mereka lakukan ya. Apa dikatakan di sini? In addition to other prayers, selain doa-doa lainnya, ritus eksorsisme 1614 memiliki 3 doa kutukan yang panjang dengan banyak perintah agar setan pergi, katanya. Nah, ini giginya banyak sekali sebenarnya di ritus jadul. Ritus yang direvisi hanya memiliki 1 doa kutukan. Maksudnya doa perintah gitu ya, maksudnya. Doa kutukan itu doa, maksudnya doa perintah. Dan ritus yang direvisi lebih berfokus pada pencerminan sakramen pembaptisan. Wah, itu dia. Katakan, I would characterize the difference this way. Saya akan mencirikan perbedaan seperti ini, bahwa ritus 1614 itu adalah pukulan tanpa malu-malu, pukulan yang berani dan tanpa malu-malu, dan terus-menerus terhadap kehadiran setan ya, karena banyak doa perintahnya gitu loh. Sementara ritus yang direvisi ini tampaknya setidaknya sebagian itu seperti renewing, memperbaharui sakramen pembaptisan, dan kuasa penyuciannya terhadap korban. Jadi lebih ke dalam artian sakramen, mengefektivitaskan sakramen baptis, intinya begitulah. Karena kalau kita lihat dalam sakramen baptisan ada mini eksorsisme ya. Oke, sebelum dibaptis kita nyatakan pernyataan ini bersama-sama, bahwa apakah saudara menolak setan dan semua jenis ini? Ya, saya menolak. Nah, kayak gitu-gitu loh. Itu mini eksorsisme. Ya betul sih, kalau menurut Mimin kurang sih ya, kalau cuman begitu ya, karena setan harus diperintah untuk pergi. Seperti Yesus, bagaimana ketika dia menghadapi setan. Nah, dikatakan di sini, saya sudah menggunakan ritus yang direvisi dan itu memang berhasil mengusir setan. Berhasil juga maksudnya gitu. Ritus gereja dan imam memang diberikan otoritas spiritual yang diperlukan. And so it is naturally done. Karena itu secara alami memang manjur juga secara natural. Juga ada tambahan doa perintah di lampiran. Jadi ditambahkan sendiri oleh Monsinyur Stephen J. Rossetti ini, yaitu untuk memerintahkan setan untuk pergi, yang sering saya sertakan saat menggunakan ritus yang telah direvisi ini begitu. Jadi para eksorsis boleh menambahkan sendiri dengan doa tambahan, dengan gigi gitu terhadap ritus yang telah direvisi ini. Jadi begitulah, boleh ditambahkan sendiri. Namun demikian, bahwa ritus 1614 dalam bahasa Latin tetap menjadi favorit umum para eksorsis. Oke. Selesai sudah ya. Terima kasih semuanya untuk apresiasinya, untuk like-nya, untuk gift-giftnya, dan sebagainya, untuk kehadirannya terutama. Ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Min, apakah kangen air suci pas yang ada di pintu mau masuk ke gereja Min, semenjak COVID udah nggak ada. Sementara Linda menjawab, di paroki saya udah disediakan loh. Ya, di beberapa paroki sudah disediakan. Di paroki Mimin juga sudah disediakan ya. Tidak diketahui kamu paroki mana? Ya, sama-sama ya semuanya. Thank you. Kita jumpa lagi minggu malam. Kita akan membahas katekismus. Paroki Palur. Palur di mana ya? Maksudnya Karanganyar. Oh, Karanganyar. Karanganyar itu di Sumatera atau di Jawa? Sepertinya di Jawa ya. Oke. Jawa Tengah ya. Sorry. Ini gaptek ini apa sih namanya? Gap info ya. Salam untuk Paroki Karanganyar ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu.
God bless you. Kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindungan juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau, hai Panglima Pasukan Surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, dan membinasakan jiwa-jiwa. Ya Bapa Surgawi, kami persembahkan seluruh teman-teman kami yang hadir pada live malam hari ini. Semoga mereka senantiasa disehatkan dari segala keadaan. Bertempat-tempat tertentu yang belum turun hujan, Tuhan turunkan hujan yang berkecukupan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Untuk mereka yang sedang bergumul dengan hidupnya, Tuhan berikan solusi. Untuk mereka yang sedang diikat kuasa kegelapan dan diperbudak olehnya, Tuhan lepaskan. Untuk mereka sedang kesulitan ekonomi, Tuhan bantu dengan penyelenggaraan ilahi dan berikan solusi. Terima kasih, sebagai anak-Mu kami bersyukur boleh punya Allah seperti Engkau, yang bersyukur dan berbahagia karena nama kami terdaftar di surga, bukan bangga karena kami bisa mengusir setan, tapi bangga bahwa kami adalah anak-Mu sendiri yang beroleh janji-janji-Mu dan beroleh kuasa-Mu untuk melakukan pekerjaan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami senantiasa. Bunda Maria doakan kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. See you. Sehat selalu. Okay. God bless. Oke, seperti biasa kita akan tur. Nah, tur apa? Tur melihat peralatan Mimin. Nah, ini Alkitab. Itu iPad yang dicari tadi. Nah, ini mic-nya. Audio Technica. Nah, kemudian ini